Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita udah selesai buah roh ya, betul? Setelah buah roh, kita masuk ke sarta karunia ini. Kalau di dalam buah roh, kita udah belajar mengenai 9 buah roh kudus, betul ya? Masih ingat kan? 9 rasa, 9 rasa kan 9 buah, 1, 2, 9 rasa. Ya. Apa aja rasanya? Rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, ya. Nah, 9 rasa ini, katanya, itu merupakan tanda kekudusan, ya. Jadi, kalau Roh Kudus itu berkarya secara sempurna di dalam diri kita, maka karakter kita akan diubah menjadi seperti karakter Kristus. Itulah buah roh. Jadi tanda kekudusan seseorang apabila dia menyerupai Kristus dalam hal karakter. Nah, untuk kita bisa mencapai surga, kita membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Ibarat seperti seorang bayi, itu nggak bisa sampai ke suatu tempat tanpa dibantu orang tuanya atau orang lain. Demikian juga kita, manusia, tidak bisa mencapai surga tanpa bantuan karunia-karunia Roh Kudus dan kebajikan teologal, ya. Nah, sabta karunia Roh Kudus inilah yang bisa menolong kita untuk masuk surga. Dalam perjalanan hidup kita membutuhkan karunia Roh Kudus sehingga kita bisa sampai akhir dan mencapai persatuan dengan Tuhan dan masuk surga, ya. Baik. Tema kita malam hari ini menyelesaikan sabta karunia, 7 karunia Roh Kudus untuk pengudusan diri. Kalau kita memahami ke-7 karunia Roh Kudus untuk pengudusan diri ini, saya yakin kita sungguh-sungguh ingin bertumbuh dan mengalami karunia-karunia Roh Kudus ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan, nama saya Ellen. Beberapa udah pernah ketemu di kelas sebelumnya kayaknya, ya. Ini bola tuh. Udah kok, saya ingat, ya. Beberapa ini keluarga saya, anak saya 2, ada kuliah, masih buka lowongan. Anak saya yang di kiri dan kanan itu yang tengah suami, ya. Jadi dua-duanya masih jomblo. Masih kuliah, udah lulus. Yang besar sutradara, yang kedua kuliah di pasti yang mulia bisnis di Jakarta dulu. Ya, nanti bisa japri saya, ya. Ya, ini waktu saya lulus S2 setelah menikah, dan beberapa pelayanan saya dan beberapa pelayanan. Baik. Sekarang saya kebanyakan tinggal di Malang, Surabaya, Jakarta. Tergantung, kadang nemenin mama, nemenin anak Jakarta, suami dan saya kadang-kadang kesana kesini. Dan tergantung pelayanannya di mana. Saya full melayani suami, anak-anak, dan Tuhan. Lalu saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Malang. Jadi
Saya kuliah di tahun 97 sampai dengan 2002 di STFT, ambil teologi, kitab suci, dan sekarang mengajar untuk para frater tingkat 1. Baik, kita lihat ya, kalau di dalam gereja Katolik kita percaya bahwa pada waktu kita dibaptis kita menerima Roh Kudus, ya. Pada waktu kita menerima Roh Kudus sewaktu dibaptis, maka pada waktu itu kita juga menerima rahmat pengudus. Jadi sabta karunia ini sebenarnya termasuk di dalam rahmat pengudus yang memungkinkan kita untuk hidup sebagai anak Allah. Ya. Jadi waktu kita dibaptis, kita udah diberi Roh Kudus beserta karunia Roh Kudus, yang 7 karunia Roh Kudus ini. Ya. Inilah yang kita sebut rahmat pengudus yang memungkinkan kita untuk hidup sebagai anak Allah. Seperti itu. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tahu bahwa kita itu butuh penolong untuk kita bisa hidup baik sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus diberikan kepada kita. Khususnya pada waktu Pentakosta, para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Ini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan roh penolong buat kita. Semua yang dari sini kan udah paham, saya yakin udah hafal, ya. Kita cepat aja. Nah, tapi kadang-kadang waktu kita udah dibaptis, kalau kita ingat, sebelum dan setelah, kayaknya nggak merasa ada perbedaan signifikan, ya. Karena apa? Seringkali kita nggak menyadari bahwa Roh Kudus itu sungguh ada di dalam diri kita, ya, dan penuh daya untuk mengubah kita. Jadi kita nggak pernah melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pencurahan Roh Kudus kita diingatkan lagi, ya, bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, ya. Mungkin waktu Anda mengalami retret awal atau seminar hidup baru, masih ingat kan ilustrasi gelas, sirup, air, sirupnya di bawah, airnya tetap tawar. Tapi setelah diaduk, barulah air itu berubah warnanya menjadi merah dan rasanya manis. Demikian pula hidup kita, ya. Setelah kita sungguh menyerahkan diri kepada Roh Kudus, ya, membuka hati, ya, dan membiarkan Roh Kudus memenuhi diri kita, khususnya lewat pengalaman pencurahan Roh Kudus, barulah kita mengalami suatu perubahan hidup, ya. Itu yang kita sebut hidup baru. Oke? Yang tadinya itu kita ke gereja hanya formalitas. Tapi setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, kita mengalami, wah, firman Tuhan itu hidup. Mau romonya khotbahnya oke, nggak oke, kita tetap oke, ya. Baca firman dulu nggak ngerti sama sekali, males. Tetapi setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, kita tetap nggak ngerti, tetapi tetap baca, ya. Dan pada waktu Tuhan mau bicara, kita agak nyambung, mulai nyambung, ya. Sudah mulai connect, frekuensinya udah nyambung, ya. Jadi pengalaman pencurahan Roh Kudus ini sangat penting, walaupun bukan akhir, tapi malah awal untuk kita memulai hidup bersama Roh Kudus. Membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ibaratnya kita udah dipindahkan. Kalau dulu kita itu masih berjuang melawan dosa, ya. Kita ada kayak di tanah yang begitu
tahu ini nggak pasir yang bisa ngisep? Ya kita kan hanya bisa, kalau kita ada di situ, kita hanya berjuang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kita nggak maju-maju. Ya. Itu ibaratnya kalau kita berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Tetapi setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, pembaharuan, kita itu ibarat dipindah dari yang tadinya berdiri di tanah yang seperti itu, ya lumpur, susah untuk berjalan, dipindah ke suatu fondasi yang kuat, kokoh, sehingga kita bisa berlari. Oke? Kita bisa berlari untuk mendekati Tuhan, ya, hidup sesuai kehendak Tuhan. Merasakan apa enggak? Ada suatu perbedaan, betul ya? Mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu kita nggak pernah mikir mau duduk di sini, kan? Baca firman, pelayanan, itu rasanya jauh daripada harapan atau bayangan kita. Sama saya juga dulu, mulai SMP, SMA, kuliah, cita-cita saya hanya satu, ingin jadi wanita yang sukses berkarir di kota besar, kerja di perusahaan yang bonafit dengan penampilan mentereng. Sampai setelah menikah, saya banyak konflik dengan suami hanya karena saya begitu terobsesi dengan ambisi saya. Mau kuliah S2, mau kerja, tapi nggak boleh sama suami. Ya. Nah, pada waktu itu saya mengalami frustrasi. Saya merasa hidup saya nggak ada gunanya. Kalau saya nggak bisa mencapai cita-cita yang mulai SMP sudah saya persiapkan. Jadi saya ikut organisasi, saya berprestasi, saya ikut OSIS dan lain sebagainya, hanya supaya nanti kalau berkarya bisa sukses. Tapi ketika suami melarang itu semua, dunia saya rasanya hancur, ya. Rasanya nggak ada lagi gunanya hidup. Mungkin, ya, Anda merasa kok aneh, tapi memang itu yang saya alami, ya. Lalu sampai suatu hari ketika saya ngotot mau kuliah S2, seorang imam datang cerita bagaimana seorang yang anaknya masih kecil kuliah S2, dia mengalami juga kesulitan. Romonya pulang, saya masuk kamar, saya marah banget sama Tuhan. Tuhan, masa sih saya mau kuliah lagi aja itu nggak bisa, ya. Jadi waktu Romonya cerita gitu, saya juga jadi keder. Wah, gimana kalau saya juga mengalami kesulitan seperti itu, ya. Tapi setelah itu saya baca firman, pada waktu saya betul-betul sangat down, saya baca firman Tuhan, carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Pada waktu itulah baru saya sungguh-sungguh kebuka, ya. Mata pikiran saya itu selubung yang menutup, ya, itu terbuka, dan saya bisa melihat panggilan hidup saya yang sesungguhnya, yaitu untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Tadinya saya melihat keluarga itu sebagai penghalang. Nah, ini yang kemudian saya tuliskan dalam buku, ya. Pada waktu itu saya belum boleh pelayanan sama suami. Dan akhirnya disitulah saya bisa menemukan orientasi hidup saya, yaitu melayani Tuhan. Tanpa pertobatan, ya, yang begitu mendalam, tanpa Roh Kudus, tanpa rahmat Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa melepaskan ambisi itu. Saya udah coba, tapi nggak bisa, ya. Tapi lewat sabda Tuhan itu sungguh-sungguh masuk dan bisa mengubah hati saya, orientasi hidup saya. Jadi itu yang saya alami, dan benar-benar hanya karena kuasa Kudus. Pengalaman pencurahan Roh Kudus saya alami memang tahun 97 pada waktu saya ikut camping rohani ketika masih mahasiswa. 97 udah punya anak. Masih mahasiswa tahun 92, ya. Lalu saya tapi nggak ikut PD, nggak ikut komunitas. Saya hanya doa sendiri di rumah, tapi itu pun nggak rutin, ya. Jadi kalau kita nggak memupuk rahmat Tuhan, maka itu nggak akan berkembang juga, ya.
baru tahun 97 setelah saya mengalami pertobatan yang lebih mendalam, disitulah saya sungguh-sungguh mulai ikut komunitas, baca firman tiap hari, dan pelayanan hingga saat ini. Pengalaman pencurahan Roh Kudus ini adalah pengalaman yang sungguh berarti buat saya. Ya, saya mengalami rasa roh, saya mengalami kepenuhan sukacita yang luar biasa. Ya. Tapi lebih daripada itu, pertumbuhan setelah itulah yang menentukan apakah kita bisa setia sampai akhir atau tidak. Ya. Baik. Jadi dalam lewat pengalaman pencurahan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh bisa mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak lagi satu sosok yang jauh di sana, tetapi Dia adalah Allah, Bapa, sahabat, Tuhan, ya, orang tua yang sangat dekat dengan kita, seperti itu. Ya. Ini yang kita sebut memasuki suatu relasi pribadi dengan Tuhan. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Jadi orang sungguh-sungguh mempunyai suatu pandangan yang baru, relasi yang baru dengan Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, karunia Roh Kudus yang kita sedang pelajari saat ini itu sungguh-sungguh menolong kita, ya, untuk terus-menerus diubah untuk menjadi seperti Kristus. Ya. Jadi Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus itu membentuk kita terus-menerus, hari demi hari. Proses kita itu lama, ya, lama sekali, bahkan seumur hidup. Dan kita terus-menerus dibimbing oleh Tuhan lewat Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudusnya, seperti itu. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita membiarkan diri kita dibimbing, ya. Kita mau menyerah kepada Roh Kudus untuk dibimbing oleh Dia. Ya. Nah, dan karunia Roh Kudus juga menolong kita untuk lepas dari kelekatan-kelekatan duniawi. Kita masih makan enak, nonton, melakukan olahraga, hobi kita dan lain sebagainya, ya. Tetapi itu semua bukan merupakan tujuan hidup kita. Itu semua adalah sarana untuk kita hidup lebih sehat, lebih bahagia, agar kita mampu melayani Tuhan lebih baik. Ya kan? Jadi sekarang kalau cari duit ya tetap perlu, tetapi itu bukan lagi tujuan hidup kita. Tetapi adalah sarana untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Setuju apa enggak? Ya. Kalau dulu itu mungkin menjadi tujuan. Nah, ini bedanya. Oke? Ya, silakan. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang dibaptis. Ya kan, sekarang saya tanya ya, mungkin beberapa teman juga ada bahasa yang sama. Apa sih bedanya Roh Kudus sama hati nurani? Setiap suara itu di hati nurani. Punya suara hati itu ada membimbing kita, ya kan? Apa bedanya dengan Roh Kudus yang membimbing? Apakah itu berarti sesuatu yang sama atau suara hati ya? Iya. Biasanya memang orang yang suara dekat dengan Tuhan, suara hatinya itu akan sama dengan bimbingan Tuhan sendiri, ya. Secara khusus bagi orang yang sudah dibaptis, dia akan mengalami, ya, bimbingan Tuhan itu lebih nyata di dalam dirinya. Nanti kita akan lihat bahwa manusia punya juga apa yang kita sebut kebajikan-kebajikan moral, benar ya? Dia bijaksana, bisa menentukan antara yang baik dan buruk. Tanpa dia dibaptis saja dia udah tahu, betul? Dia juga berani untuk membela apa yang benar misalnya. Apakah itu dari Roh Kudus ataukah dari suara hati atau roh manusia atau kekuatan kita sendiri? Ya, dia bertindak adil, ya kan? Bisa kan orang bertindak adil walaupun dia bukan Katolik? Nggak kenal Tuhan pun bisa, ya. Dia juga hidup dengan
menguasai nafsu, ya, nggak sembarangan, betul? Itu yang kita sebut kebajikan moral. 4 kebajikan moral yang sebenarnya merupakan kebajikan kita untuk berrelasi dengan orang lain di dalam masyarakat, betul? Nah, tapi untuk kita bisa sampai kepada Tuhan, kita tidak cukup dengan 4 kebajikan moral itu. Kita membutuhkan kebajikan teologal yang kita sebut iman, harapan, dan kasih. Oke? Jadi untuk bisa nyambung dengan Tuhan, kita butuh iman, ya, yang menerangi akal budi kita sehingga kita bisa menangkap kebenaran Allah. Ya, kita bisa percaya pada Allah yang tidak kita lihat. Ya, demikian pula harapan sehingga kita mau mengejar persatuan dengan Tuhan, ya, percaya akan janji Tuhan. Dan kasih. Orang yang tanpa Tuhan bisa mengasihi nggak? Bisa. Ada batasnya nggak? Tidak. Orang yang mengasihi sesamanya dia yang bersama kita, bukan sama musuh. Ya, umumnya seperti itu. Secara kodrati kita akan bisa mengasihi orang yang baik sama kita, ya. Orang yang cakep, yang cantik, yang baik, yang mintanya baik-baik, kita mau ngasih. Tapi apakah hidup itu seperti itu terus? Enggak kan? Kita sering kali harus berhadapan dengan situasi yang di luar apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita bisa tetap mengasihi orang yang memfitnah kita, menipu kita? Padahal kita tahu itu perintah Tuhan, ya. Dan kalau kita lakukan itu memang baik buat kita. Kalau kita isinya membalas dendam, membenci orang yang menjahati kita, efeknya yang merugi kita. Setuju gak? Jadi kita perlu mengampuni, mengasihi, walaupun kita nggak harus menyukai, ya. Kita nggak harus menyukai mantan musuh kita atau musuh kita, tapi kita tetap bisa mengasihi. Suami istri kadang-kadang jengkel, benci, dendam ada, tetapi dia masih bisa melakukan tugas atau kewajibannya, kan? Betul ya? Nah, kasih yang seperti itu kita butuhkan dari kekuatan Roh Kudus. Tapi kebajikan moral yang tadi itu harus berakar bersumber dari kebajikan ilahi atau teologal, karena yang namanya dari manusia itu sangat terbatas. Kita mudah sekali menjadi putus asa kalau keadaan sekitar kita nggak baik. Itu makanya bedanya orang optimis dengan orang yang punya harapan. Kalau hanya optimis saja, kalau segala situasinya berubah, bisa jadi dia putus asa. Tapi kalau orang yang berharap pada Tuhan, dia pegang janji Tuhan, dalam situasi bangkrut, sakit, dia tetap punya pengharapan. Seperti itu, ya. Sebenarnya Tuhan itu adil, ya kan? Hati nurani bagi setiap orang yang punya kehendak baik, dia terus mau mencari Tuhan, ya. Maka Tuhan akan membimbing sebenarnya. Kalau orang punya kehendak yang baik, dengan tulus murni ingin hidup baik dan mencari Tuhan, seperti itu, ya. Baik. Nah, ini hidup seorang Kristiani sebagai anak Allah, ya. Kuasa Roh Kudus perlu semakin lama itu semakin mengubah kita. Kita dalam proses untuk terus bertumbuh. Karakter kita diubah pelan-pelan. Jadi harapannya makin tua itu makin bijaksana. Harapannya, ya. Kalau sejak muda kita udah mau memberi diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, pikiran dan duniawi juga makin lama itu makin bisa kita lepaskan. Kalau dari muda itu udah punya kelekatan yang begitu kuat, ya, sama uang, sama hobi.
nggak cari Tuhan, jangan dipikir kalau udah tua bisa cari Tuhan. Belum tentu. Ya. Kalau dia udah begitu melekat pada dunia, kalau Tuhan sayang, mungkin bisa jadi ada satu peristiwa ya yang membuat dia harus melepaskan. Tapi belum tentu orang itu otomatis bisa bertobat. Ya. Makanya kalau kita masih sehat, masih kuat, masih muda, carilah Tuhan. Jangan nunggu pada waktu udah tua. Katanya orang tambah tua tambah sulit untuk berubah. Nah, kita perlu menjadi semakin ilahi. Jadi hidup kita ini kan kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam kasih sebenarnya. Dan nanti yang diukur Tuhan itu seberapa besar kasih kita. Ya kan? Seberapa besar kasih kita di dalam setiap perbuatan-perbuatan sehari-hari. Mau pelayanannya besar, mau pelayanannya kecil, yang diukur itu muatan kasihnya. Apakah kita melakukan ini dengan kasih yang besar, ataukah untuk kepentingan diri sendiri? Walaupun ngajar, misalnya seperti saya, kelihatannya itu kayaknya di depan. Tapi kalau saya lakukan hanya karena untuk memuaskan ego saya atau supaya dipuji, dianggap hebat, maka itu nggak ada nilainya sama sekali. Dibandingkan mungkin orang yang ngepel ruangan ini, tetapi dia lakukan karena kesadaran bahwa dia lakukan untuk Tuhan, ya? Supaya ruangannya bersih, yang pakai enak, walaupun nggak ada yang lihat. Tapi itu nilainya punya nilai keabadian, dicatat sama Tuhan. Dibandingkan misalnya saya, ya, kalau saya tadi tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya mungkin bisa dikatakan sama Tuhan, penyalah kau si pembuat kejahatan. Ya kan dibilang, Tuhan aku sudah berbuat demi nama-Mu, aku sudah mengusir setan-setan. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Jadi kita diukur oleh kasih, oleh motivasi kita. Jadi pelayanan itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya, tapi untuk siapa kita lakukan dan bagaimana kita melakukan. Oke? Jadi dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23 dikatakan juga itu apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dengan bersyukur dan sepenuh hati. Jadi berarti kita masak di rumah, kita kerja di kantor, kita ngantar anak ke sekolah. Tapi kalau kita merawat orang tua, kalau kita lakukan sebagai suatu persembahan untuk Tuhan, aku mau melakukan kewajibanku karena aku tahu ini menyenangkan hati Tuhan, kita bersyukur dan sepenuh hati, maka itu suatu pelayanan yang sangat besar nilainya. Itu pelayanan dalam arti luas, ya. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk menjadi orang kudus. Setuju? Bukan hanya orang yang di biara atau ngajar atau punya pelayanan khusus di gereja. Itu hanyalah pelayanan dalam arti sempit. Itu anugerah, ya. Nggak semua orang juga harus melakukan itu. Tapi setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus lewat status hidupnya masing-masing. Lewat panggilan hidup kita sebagai istri, orang tua, anak, pekerja, karyawan, bos, itu semua adalah panggilan kita. Itu adalah ladang pelayanan kita, kesempatan kita untuk menjadi kudus. Nah, di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari inilah kita sangat membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus, khususnya sabta karunia Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh membuahkan hasil yang menyenangkan bagi Tuhan. Oke? Setuju ya? Jadi tujuan karunia Roh Kudus ini misalnya apa? Menegakkan kita untuk kuat berdiri dalam iman, harapan, dan kasih. Orang yang mengikuti Tuhan, orang yang melayani, hidup rohani kita itu bukan soal bagaimana kita mulai bertobat, tapi bagaimana kita mengakhiri. Setuju ya? Setuju gak? Ada kisah di dalam Buat Tawarikh bab 14-16. Kisah tentang Raja Asa, yaitu adalah Raja Yehuda, kerajaan Israel Selatan, yang sangat saleh
Sewaktu dia memerintah, dia menghilangkan semua penyembahan berhala di negerinya. Negeri itu dikaruniai damai sejahtera, aman, makmur. Kalau ada negara lain yang mencoba menyerang, walaupun tentaranya jauh lebih besar, mereka bisa dikalahkan. Karena Raja Asa ini sangat bergantung kepada Tuhan. Sampai tahun ke-36 pemerintahannya, ada kerajaan dari Aram, Raja Baasa itu mau menyerang. Pada waktu itu, entah kenapa, dia bukannya minta tolong pada Tuhan, tapi dia malah minta tolong pada negara lain. Lalu Nabi Hanani diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Raja Asa. Kamu gak ingat ya selama ini, ketika engkau berseru kepada Tuhan, kerajaan Libanon dan lain-lain itu tentaranya yang jauh lebih banyak bisa kamu kalahkan. Kenapa kamu saat ini tidak berseru kepada Tuhan? Ya. Tapi bukannya bertobat, dia malah memenjarakan Hanani dan menindas rakyatnya. Kita lihat di sini, hidup yang nyaman, aman bisa jadi membuat orang lupa sama Tuhan. Ya. Dan akhirnya dia mati di tahun ke-40 pemerintahnya sebagai orang yang menolak Allah. Makanya kadang-kadang Tuhan itu masih mengizinkan ada kesulitan-kesulitan, tantangan dalam hidup kita, supaya kita selalu ingat bahwa kita butuh Tuhan. Ya, jadi jangan mengeluh bahwa aku dari Tuhan, kok ada aja masalah. Bisa jadi itu dibutuhkan supaya kita tetap bertumbuh di dalam iman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak menjadi sombong. Baik. Nah, mendorong kita untuk melakukan tindakan kebajikan untuk kesempurnaan. Jadi kita terus-menerus dibantu ya untuk melakukan apa yang baik. Ini peranan karunia Roh Kudus. Jadi kita akan lihat satu persatu. Kemudian tujuan pokok mengarahkan hati, jiwa, pikiran manusia untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi, yaitu persatuan dengan Allah. Jadi hidup kita tujuannya itu adalah bersatu dalam cinta dengan Tuhan. Bersatu dengan cinta dalam Tuhan. Dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu di dalam Injil Yohanes dikatakan Allah adalah apa? Kasih. Berarti kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam kasih. Ya, kasih hanya dapat didekati oleh kasih. Nah, berarti sejak di dunia ini kita sudah bisa mengalami hidup surgawi sebenarnya. Kalau kita bertumbuh di dalam mengasihi. Bayangin kalau suami istri di rumah dengan mertua mantu mengasihi, itu sebenarnya surga kan? Ya. Kita lanjut. Nah, tujuan karunia Roh Kudus membuat manusia ini bertahan dalam hidup agar mencapai keselamatan dan surga. Ya. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada manusia lewat karunia Roh Kudus. Kita perlu sekali nih inspirasi. Kadang-kadang harus mengambil keputusan dengan cepat. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ya. Kemudian ketujuh karunia Roh Kudus diberikan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surga. Jadi ini yang saya katakan, 7 karunia Roh Kudus ini adalah untuk pengudusan diri kita sendiri. Nanti setelah kita belajar Sabta Karunia yang hari ini, minggu depan kalau Anda lihat buku, itu sudah masuk pada karunia Roh Kudus yang karismata, yang untuk pelayanan. Tapi itu untuk orang lain. Kalau nanti ada minggu depan belajar nanti karunia iman, karunia bahasa roh, karunia mujizat, karunia penyembuhan, sabda pengetahuan, itu semua bukan dari kita. Tapi itu adalah untuk melayani, ya. Nah, yang untuk kita supaya kita kudus itu adalah yang ini, yang 7 karunia Roh Kudus ini. Oke, baik. Nah, kita lihat sedikit ya. Perkembangan rahmat pengudus gimana ya? Jadi rahmat pengudus, 7 karunia Roh Kudus ini perlu bertumbuh dibantu oleh kebajikan teologal dan moral. Ya. Nah, semakin orang berkembang dalam iman, harapan dan kasih, maka dia juga akan semakin bertumbuh di dalam karunia-karunia Roh Kudus.
Demikian juga sebaliknya, karunia Roh Kudus ini membantu kita untuk juga semakin bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Ya, karunia Roh Kudus ini juga membuat kita peka akan Roh Kudus dan kita mau untuk menerima kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, kebajikan ilahi dan moral. Tuhan memberikan kebajikan ilahi dan rahmat kudus pada waktu kita dibaptis. Pada waktu kita dibaptis. Nah, rahmat kudus ini berkembang. Jadi ini ada di dalam katekismus Gereja Katolik. Ya, Anda boleh baca bahwa ini adalah ajaran gereja. Bahwa pada waktu kita dibaptis kita menerima Roh Kudus. Masuk iman, harapan, kasih, dan 7 karunia Roh Kudus yang kita sebut rahmat kudus. Ya. Nah, rahmat pengudus ini berkembang. Kalau berkembang, kita menjadi semakin kudus, semakin ilahi, semakin berkenan kepada Allah. Seperti itu. Nah, rahmat pengudus berkembang dengan bantuan kebajikan teologal dan moral. Jadi ini yang kita sebut 7 kebajikan pokok, ya. 3 kebajikan iman dan 4 kebajikan kardinal atau moral. Ya, yang membuat ini merupakan poros untuk kita bisa hidup baik secara moral. Nah, kebajikan sebenarnya itu apa? Kalau kita itu kan beda dengan kebaikan. Ya. Kebajikan itu sebenarnya adalah kecenderungan tetap. Jadi kalau kita terus-menerus berbuat baik, ya, kita akan punya bertumbuh dalam kebajikan. Seperti itu. Ini sudah bersifat lebih tetap. Melakukan yang betul. Kebajikan ilahi, iman, harapan, dan kasih memungkinkan manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya pada Allah yang tak kita lihat? Kita nggak cukup hanya dengan kebajikan moral, kita butuh iman untuk percaya, untuk memegang janji Tuhan. Ya, kita perlu harapan, ya. Dan untuk menghendaki apa yang Tuhan kehendaki, mengasihi Tuhan, kita perlu kebajikan iman, harapan, dan kasih ini. Sedangkan kebajikan moral yang menghubungkan kita dengan manusia yaitu keadilan, kebijaksanaan, terus penguasaan diri dan keberanian, itu 4 kebajikan moral, ya. Tapi memang kita hanya singgung sepintas di sini, ya, boleh baca lebih banyak, nanti ada bukunya sendiri, ya. Nah, Roh Allah berkarya secara bebas dalam diri para kudus dan justru karena kebebasannya ia menyesuaikan diri secara mengagumkan dengan sifat dan kebudayaan masing-masing. Jadi kita lihat kalau di dalam diri orang kudus itu nanti mereka berkembangnya itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, kalau nanti kita lihat Yohanes Salib, ya, Teresia Lisieux itu belajar dari Yohanes Salib. Pada waktu di biara dia baca bukunya Yohanes Salib itu mulai mada rohani, yang nyala api cinta, malam gelap dan seterusnya dia baca. Itu gurunya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, Teresia Lisieux itu mengambil spiritualitas cinta kasih. Ya, dia mengembangkan dari Injil. Kalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya, jadi dia mempunyai suatu ciri khas spiritualitasnya itu kanak-kanak Yesus, ya. Jadi dia percaya bahwa lewat perbuatan yang tidak spektakuler, perbuatan yang sangat biasa, kalau dilandasi kasih yang besar kepada Tuhan, itu mengantar kita pada kekudusan yang tinggi. Makanya Teresia Lisieux itu walaupun tidak pernah keluar biara selama hidupnya, dia masuk biara umur 15 tahun, keluar biara umur 24 tahun pada waktu dia dimakamkan. Tapi Teresia Lisieux itu dijadikan pelindung misi. Padahal dia tidak pernah keluar, ya. Karena apa? Karena dia punya cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Dia ingin melakukan banyak hal, termasuk bermisi, ya, untuk jiwa-jiwa. Dan itu dia persembahkan di dalam doa, di dalam cinta yang besar kepada Tuhan. Jadi dia mengambil tempat di jantung gereja itu dalam doa. Nah, dia mempersembahkan semua perbuatan kecil itu untuk Tuhan. Ini bisa diikuti oleh semua orang. Kita nggak semua bisa bermisi. Kita nggak semua orang bisa seperti Teresia Avila yang dapat stigmata, bisa levitasi. Teresia Avila dan Yohanes Salib itu kalau ngomong-ngomong bisa terbang, levitasi. Kita kan banyak yang nggak bisa kayak gitu. Nah, Teresia Lisieux itu adalah teladan untuk banyak orang zaman ini untuk menjadi kudus dalam perbuatan setiap hari.
pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita di rumah itu bisa mengantar kita pada kekudusan yang tinggi. Kita lihat bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh yang sama bekerja dalam Yohanes Salib, dalam Teresa Avila, dalam Teresa Lisieux. Itu menghasilkan ciri khas yang berbeda-beda. Demikian juga ketika Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Siapa namanya? Pak Kianlok. Benar itu banyak nikahnya mungkin. Nah, orang yang banyak nikahnya gini, kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia jadi seperti Paulus, bukan seperti Paulus, dia menjadi Kianlok. Tapi yang dipenuhi Roh Kudus beda. Setiap orang itu beda nanti hasil Tuhan itu. Setiap orang kan unik. Jadi kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus itu masing-masing sesuai sebenarnya dengan karakter kita. Tuhan tidak menghilangkan karakter dan tidak membuat karakter kita semua sama, enggak. Tapi rahmat itu menyempurnakan kodrat. Itu kata Thomas Aquinas, ya. Jadi masing-masing orang punya karakter berbeda, latar belakang berbeda. Ketika Roh Kudus menyempurnakan karyanya di dalam diri ibu, siapa namanya? Bu Helda. Itu berarti beda jadinya. Bu Helda yang penuh Roh Kudus, Bu Helda yang suci, yang kudus, beda dengan Pak Kianlok yang kudus. Beda orangnya. Kalau mungkin dia nanti akan banyak sekali ngomong, tapi ngomongnya tuh betul-betul bisa tobat orang misalnya. Bu Helda misalnya dia punya suatu panggilan khusus lagi menjadi pendoa misalnya, ya. Baik. Dia pengkhotbah misalnya kan. Saya dari dulu tuh suka ngajar. Saya dari kecil TK, sebelum sekolah, terus saya ingat saya itu pakai lemarinya kakak saya yang ada kacanya, nulis pakai krayon, ngajar, tapi nggak ada yang diajar, aman. Kemudian SD saya ingat setiap kali pulang sekolah, saya manggil pembantu, saya ajarin pelajaran sekolah. Saya punya papan tulis di dapur, dan saya ajarin pelajaran sekolah saya, muridnya membantu saya. Dan saya pengen ngajar, tapi saya nggak pernah berpikir bahwa saya mengajar nantinya. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk melakukan itu, ya. Jadi rahmat menyempurnakan kodrat. Saya bersyukur bahwa sekarang saya boleh mengajar. Ya. Saya mengambil kuliah di STFT juga saya nggak pernah mikir mau jadi apa gitu. Tapi ketika kita siap ya Tuhan berikan juga tugas gitu, ya. Jadi ini yang kita maksud ya. Sampai di sini mudah-mudahan jelas, itu pengantar. Sekarang kita masuk dalam karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Ini diambil dari Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3. Kalau Anda baca di situ, bunyinya begini. Mana ya bunyinya? Nah, Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, senangnya ialah takut akan Tuhan. Coba dihitung ada berapa? Cuma 6 kan? Tapi takut akan Tuhan disebutkan 2 kali. Hikmat itu kita sebut lagi kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan ini pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Sedangkan takut akan Tuhan yang di bawah itu diganti kebaktian, ya nanti, atau kesalehan. Itu karena artinya dekat dengan takut akan Tuhan. Nah, kita lihat kan, karunia 7 karunia Roh Kudus ini bersifat menyucikan diri kita. Ini udah paham ya semuanya ya. Kalau mau masuk surga Anda butuh karunia Roh Kudus ini, yang 7 ini. Tapi bukan yang nubuat, penyembuhan itu nggak membuat Anda masuk surga. Oke? Tapi walaupun itu penting untuk melayani, ya. Nanti minggu depan Anda akan belajar karismata namanya, ya. Bisa membuat musik setan, nyembuhin orang, ngajar. Itu nggak buat Anda masuk surga. Kalau Anda nggak berkembang dalam kasih. Bu, tanya Bu. Ya. Penting melayani atau masuk surga? Ya makanya tadi saya ngomong, harusnya melayani itu suatu panggilan, ya. Harusnya setelah kita melayani jangan sampai kita sendiri ditolak. Kata Paulus kan gitu. Dia tetap mau melatih tubuhnya, jangan sampai setelah dia mewartakan firman dia sendiri ditolak. Jangan sampai kita udah hebat, kita sombong lupa Tuhan, ya sama aja nggak masuk surga. Ujung-ujungnya menolak Tuhan. Kalau orang sombong kan namanya menolak Tuhan.
mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kita. Makanya hati-hati. Kalau kita diberi karunia itu, jangan merasa hebat, karena itu tanggung jawabnya besar. Kalau nggak hati-hati, itu bisa jatuh dalam kesombongan. Tapi jangan sampai Anda menolak juga kalau dikasih, karena ibaratnya itu sangat dibutuhkan. Jadi nanti Anda sudah akan merasa, kok, saya udah menerima banyak dari Tuhan. Saya ingin juga berbagi. Saya ingin juga memberikan, mewartakan. Tapi bagaimana supaya pewartaan saya itu sampai bisa membuat orang bertobat, ada perubahan? Itu perlu karunia Roh Kudus dan karismata untuk pelayanan. Karena tanpa karunia karismata, karunia pelayanan, kita ngomong orang nggak dengar. Kita mendoakan orang nggak sembuh. Kita ngusir setan, diketawain sama setan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, gitu ya. Jadi itu otomatis kita akan punya. Kalau kita mengasihi, kita nggak bisa diam. Orang yang mengasihi, dia nggak akan egois. Orang yang mengasihi nggak bisa dia melihat ada orang yang butuh, ya, ada orang sakit minta didoakan, udah itu kan 4 tahun ya, tolong doain saya. Ya, 3 tahun, ada yang 5 tahun, gitu kan? Nah, bapak yang belakang udah lulus tapi ikut lagi, kan? Nah, itu artinya apa? Melayani. Aku minta doa, ya ada yang konseling, curhat, gimana ini masalahnya banyak di sekitar kita. Masa kita mau diem aja? Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menolong dia. Lakukan sesuatu dengan karunia Roh Kudus. Kita harus pelayanan. Ujungnya kan begitu. Dan kalau kita udah dibaptis, berarti kita harus menjadi saksi. Ya, ini istirahat dulu. Kita istirahat dulu ya.